Terletak di pinggiran kota Mataram, dikelilingi hijaunya sawah dan sejuknya udara pagi, Ombe Baru bukan sekedar sebuah desa. Ini adalah rumah bagi para pegawai dan petani berkualitas. Mungkin banyak yang belum tahu dengan adanya desa Ombe Baru ini. Desa Ombe Baru berdiri sejak awal reformasi. Pemekaran dari desa induk, desa ini berasal dari Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lebih tepatnya, desa Ombe Baru merupakan salah satu desa yang terdiri dari 10 desa yang ada di wilayah Kecamatan Kediri. Desa Ombe Baru ini juga adalah salah satu desa pemekaran dari Desa Rumak sejak tahun 2001 dengan luas wilayah 286,94 hektar dengan ketinggian 200 meter di atas permukaan laut serta curah hujan rata-rata 20-30 derajat Celcius. Menurut sejarahnya, Desa Ombe Baru telah ada sejak tahun 2001, merupakan pemekaran dari Desa Rumak sebagai induknya dan dinyatakan sebagai desa definitif pada tahun 2004. Desa Ombe Baru berada di wilayah pusat pemerintahan kota Kecamatan Kediri dan terdiri dari 5 dusun. Yang pertama, Dusun Ombe Desa, Dusun Ombe Bae, Dusun Ombe Rorot Timur, Dusun Ombe Rorot Barat, dan juga Dasan Tebu. Ayo, coba ada sini dulu. Kamera. Membawa semangat baru, itulah arti dari nama Ombe Baru sendiri. Disinilah cerita baru dimulai, dengan semangat kemandirian dan pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Potensi yang ada di Desa Ombe Baru ini ada dua. Yang pertama pertanian dan yang kedua UMKM. Biasanya warga desa Ombe Baru kerap kali menanam padi, jagung, tembakau, dan juga banyak lagi sayuran lainnya yang hingga memiliki potensi untuk dijual keluar untuk menghasilkan hasil tani yang berkualitas. Di balik itu, potensi yang kedua yaitu UMKM. Desa ini memiliki sekitar 273 UMKM dan mereka saling mendukung dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah. Oh ya, disclaimer, yang perlu kalian tahu di Desa Ombe Baru ini jumlah kakaknya sekitar 1763 kakak. Jumlah jiwanya sekitar 6018 jiwa. Yang pertama, laki-laki itu sekitar 2.928 jiwa dan perempuan 3.089 jiwa. Desa ini pastinya sering dijadikan sebagai lokasi KKN atau kuliah kerja nyata ataupun KKP, kuliah kerja partisipatif, oleh beberapa instansi kampus di Indonesia termasuk kami dari UIN Mataram, sama seperti yang kami lakukan saat ini. Kami ber-13 orang mahasiswa yang berasal dari Universitas Islam Negeri Mataram ini dengan berbagai jurusan berbeda dan pastinya dari berbagai macam daerah menyatu di satu atap rumah yang bisa disebut sebagai posko. Selama kita menjalani KKP di Desa Ombe Baru ini pastinya akan melewati guncangan ombak, badai di depan sana selama kita ber-KKP. Yang awalnya kami semua tidak ada yang saling kenal mengenal satu sama lain, jadi berasa punya saudara kandung di sini. Entah nanti setelah KKP kita akan bisa berjumpa lagi atau tidaknya, seenggaknya kita udah pernah punya cerita pengalaman bahwa kita pernah merancang proker yang cukup menguras tenaga dan pikiran dalam satu atap rumah yang sering disebut sebagai posko itu. Bersyukur rasanya bisa terlibat dan ikut berpartisipasi di desa ini. Selain kekompakan kelompok KKP kami, Pemdes dan warganya super humble dan ramah. Betah rasanya kami diam di desa ini, tetapi kewajiban mengharuskan kita untuk menyelesaikan tahapan perkuliahan yang tidak hanya ber-KKP di desa ini saja. Ada 3 proker inti kami dari kampus, yaitu yang pertama ada pendampingan desa digital, yang kedua UMKM halal, dan yang terakhir ada ramah perempuan. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan ketiga proker itu sudah kami jalankan. Di balik itu kami ada beberapa proker tambahan yang dimana kami adakan sistem piket. Ada yang piket ke kantor desa, ada juga yang ngajar di TPQ, ada pun yang ke sekolah dasar dan beberapa proker tambahan lainnya. Sambil tangannya ke belakang, ke belakang. Bayangkan kami berhari-hari setiap pagi, siang, dan malam pasti ketemu dan berbincang soal apapun itu bersama teman-teman kelompok kami ber-13 ini. Serasa sudah menjadi bagian dari keluarga, dan dengan keterpaksaan dan kewajiban kita harus berpisah, entah ada yang pulang kampung ataupun balik ke perantauan asalnya. Kebersamaan itu akan hilang begitu saja. Selain itu, yang bikin berat pastinya anak-anak kecil di sekitaran posko ini. Mereka sudah kenal dekat dengan kami. Setiap pagi, setiap sore, siang, malam, mereka selalu nyapa dengan halo KKN, halo KKN. Mereka sudah nyaman dengan adanya kami di sini. Terima kasih banyak adik-adik, semangat belajar dan jangan malas menuntut ilmu untuk bekal masa depan kalian nantinya. Sukses terus buat kalian. Dan pastinya terima kasih untuk pengurus dusun, Pak Kadus, serta remaja-remaji Om Bererot Barat yang sudah ikut andil dalam semua kegiatan kami. Mungkin tanpa kalian entah kami berjalan dengan lancar atau tidak kegiatannya. Intinya terima kasih banyak untuk semuanya. Berat rasanya, tapi mau bagaimana? Bertemu kan tujuannya untuk berpisah juga. Tapi dengan berpisahnya kita, saya harap kita semua bisa mengusahakan masa depan yang cerah itu. Kita dipisahkan bukan berarti ada masalah, tapi kita dipisahkan karena masa depan. Jalan kita berbeda-beda untuk meraih masa depan itu. Terima kasih untuk 1,5 bulan ini sudah mau kompak, sudah bisa melewati ombak dan badai selama kita ber-KKP. Kalian semua luar biasa. Tidak ada kata lain selain kata terima kasih banyak untuk kita semua. Pesan saya, kalau nggak KKP, saya nggak bakal bangun pagi untuk masak untuk 13 orang. Kalau nggak KKP, nggak saya makan teratur. Kalau nggak KKP, nggak bakalan masak sebanyak ini. Lihat. Kesannya KKP mungkin kita dapat temuin suasana yang fresh lah, menyenangkan. Gitu aja. Selama KKP, kalau aku nggak KKP, aku nggak bakal ngerasain kayak orang mondok lagi. Mandi ngantri, tidur berlima. Kalau aku nggak KKP, aku nggak akan tahu rasanya berternak kutu. Kalau nggak KKP, aku nggak ketemu orang-orang random. Rasanya selama KKP, aku bisa ngerasain masak, terus masakan aku dihargain, teman-teman baik, terus kenal sama Diza yang super penyayang banget. Kalau aku sakit dia yang rawat. Karena KKP saya bisa masak, dan karena KKP saya bisa ngerasain satu kasur ber4 orang. Banyak sekali pembelajaran lah istilahnya. Istilahnya emang kenyataannya banyak pembelajaran. Terus, saya paling banyak pembelajaran di kami. Saya tidak pernah diam di posko. Thank you so much kelompok KKP saya yang sudah pengertian dengan saya. Mungkin kalau diceritain bakal banyak hal nyakitin. Eits, itu kata iklan. Kalau kata saya, kalau nggak KKP, Pak diboncengin sama Nadia yang bler. Kalau saya nggak KKP, saya nggak tahu namanya kebersamaan, kesederhanaan, dan kepedulian. Saya jadi lebih banyak teman, saya jadi lebih kenal banyak orang, saya jadi lebih tahu sifat banyak orang. Pesan saya untuk teman-teman semua, kalau udah selesai KKP jangan saling melupakan dan tetap saling ingat ya. Perpisahan bukanlah akhir, teman-teman, tapi itulah awal utama kita menuju masa depan. Semoga setelah KKP ini kita nggak saling miskomunikasi satu sama lain, selalu saling rangkul, akan selalu tetap bertemu lagi. Untuk teman-teman semua ya tetap jaga kesehatan, terus semoga kuliahannya lancar gitu. Oke.
teman-teman KKP sehat selalu, semangat, dan semoga bisa selesai pendidikannya. Buat teman-teman semua tetap semangat dan sukses selalu. Ya, tetap jaga sholat. Semoga kalian sukses, sehat terus, semangat terus, dan dipermudah segala hal. Semangat buat proposal dan skripsinya. Semoga kita semua cepat lulus, cepat wisuda, mungkin ya minimal lah tahun depan awal termasuk saya. Semoga Pesannya buat teman-teman jangan lupa ibadah. Dan semoga selanjutnya ini menjadi pengalaman yang luar biasa bagi kita semua. Teman semua lebih semangat lagi PKL-nya, lebih semangat lagi skripsinya. Dah. Siap untuk merindu, ku tak siap tanpa